Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Aula Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada malam hari ini, Teater Syahid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar pementasan dalam rangka studi pertunjukan Teater Syahid 2024. Selama pementasan berlangsung, para hadirin kami himbau untuk mematuhi beberapa ketentuan umum sebagai berikut. Para hadirin tidak diperkenankan untuk berpindah-pindah tempat. Penonton dihimbau untuk mematikan gawai atau mengubahnya menjadi mode diam, serta meredupkan layar gawai. Dilarang menggunakan flashlight ketika mengambil gambar. Dilarang makan, minum, dan merokok di area pementasan. Dilarang keras membuat kebisingan. Jaga situasi agar tetap kondusif. Dan dilarang meninggalkan sampah di area pementasan. Peringatan kepada para hadirin diharapkan dapat menyesuaikan karena terdapat beberapa adegan dengan sinar UV dan cahaya proyektor. Kreon, seorang pemimpin baru sebuah negara, telah memberikan maklumat untuk tidak menguburkan Polynesius secara layak karena dicap sebagai pengkhianat. Siapapun yang menentang atau mengupayakan penguburan terhadap mayat Polynesius maka akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi Antigone, seorang gadis yang kukuh dalam pendirian dan tidak lain juga adalah keponakan Kreon, memilih lebih baik mendapatkan hukuman dan kematian demi membela jenazah kakaknya dibandingkan mendiamkan sebuah kesalahan. Bagaimanakah hukum yang akan ditegakkan? Inilah dia Antigone, karya Sophocles, sutradara Sir Ilham Jammeh, adaptasi Teater Syahid. Selamat menyaksikan.
Beginilah warisan ayah pada kita. Tuhan telah menakdirkan suatu penderitaan. Duka demi duka dan keterhinaan. Dan aku merasa bahwa akan ada sebuah peraturan yang akan datang sebagai sebuah penghinaan. Apa yang kamu bicarakan? Sampai saat ini tak ada kabar apapun. Tak ada berita tentang jenazah saudara kita yang telah gugur bersama sejak pertikaiannya dalam tragedi semalam. Memang sampai saat ini tak ada berita. Tapi aku mengetahui apa yang akan terjadi. Katakan, apa yang kamu ketahui? Kreon, paman kita yang telah menjerumuskan ayah pada kematian untuk merebut kekuasaannya, telah mengadu domba kedua saudara kita sehingga mereka jatuh dalam pertikaian yang berujung kematian. Tentu dengan taktik politiknya, Polyneices dijadikan sebagai kambing hitam
sehingga jenazahnya diperlakukan secara berbeda dengan jenazah Eteokles. Jenazah Eteokles dimakamkan dengan penghormatan yang lengkap dan dengan upacara kenegaraan. Sedangkan jenazah Polyneices dia beri larangan untuk dikuburkan. Besok Kreon akan mengumumkan hal ini kepada seluruh masyarakat. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Aku punya rencana dan kamu cukup membantu rencanaku. Apa yang kamu rencanakan? Mengubur jenazah Polyneices, kakak kita. Itu sudah jelas dilarang. Tapi dia saudara kita. Aku telah membuatkan tekad. Terserah apa keputusanmu. Tapi Kreon telah melarang, Antigon. Tapi larangannya tidak pada tempatnya. Tidak seharusnya dia menghukum mayat yang terkapar tak berdaya. Polyneices saudaraku. Aku akan mengembalikan haknya. Aku akan menguburnya. Ya Tuhan, jangan kamu bermain-main dengan kematian. Apa kamu sudah lupa bagaimana dulu ayah ditindas, dihina, dan meninggal dunia? Betapa ia mengungkap dan menyesali dosanya karena telah menikahi ibunya sendiri. Kemudian ibu bunuh diri. Kemarin dua saudara kita bertengkar, saling berusaha menjatuhkan satu sama lain hingga akhir hayatnya. Dan salah satu dari mereka dibiarkan tergeletak begitu saja seperti bangkai. Ini semua adalah karma, Antigon. Hukum Tuhan yang harus kita tanggung. Sekarang tinggal kamu dan aku. Apabila kita melanggar undang-undang negara, maka tak ada yang tersisa dari keluarga kita. Antigon, ingatlah, kita ini perempuan, tidak punya kekuatan untuk melawan pria. Kita harus patuh pada perintahnya, betapapun pahit kenyataannya. Dengan berat hati, aku akan tetap patuh pada peraturan, sebab tak ada gunanya mempertaruhkan nyawa secara sia-sia. Aku tidak memaksamu. Kamu telah menentukan pilihan. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Aku akan tetap mengubur jasad saudara kita. Aku siap dengan segala risiko yang ada. Apapun, meski nyawa taruhannya. Jika apa yang aku lakukan anggap sebagai sebuah kejahatan, maka inilah kejahatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka tenanglah arwah Polyneices di sana. Arwah Polyneices di keabadian. Sekarang, terserah jika kamu melupakan agama. Aku tak akan lupa pada agama, tetapi aku tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan peraturan negara. Baiklah, jika itu alasanmu. Selamat tinggal. Aku akan tetap menolong jasad saudara kita, kemudian menguburkannya di tempat yang aman. Kamu membuatku khawatir. Khawatirkan saja dirimu sendiri. Tak perlu repot-repot memikirkanmu. Berhati-hatilah. Aku akan menutup mulutku dan merahasiakan hal ini. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Jangan kamu bertindak begitu. Kamu jadi akan sia-sia seperti katamu tadi apabila kamu ketahuan menyimpan rahasia. Jadi, tak perlu kamu kunci mulutmu. Kamu terlalu bersemangat. Karena aku manusia. Aku akan menolong ia yang sangat butuh pertolongan atas nama kemanusiaan dan kebenaran. Aku harap kamu berhasil, meskipun tampaknya akan mustahil. Lalu, dengan kamu berkata begitu, menurutmu aku akan berubah nyata dan menyiram tekadku hingga padam? Jangan
ini yang kecewa kepadamu. Begitu juga mungkin dengan mendiang saudara kita. Baiklah, kita berpisah. Aku akan menempuh jalanku, meskipun itu mungkin adalah jalan menuju kematian. Aku siap, sebab tak ada kematian yang lebih mulia daripada mati membela kebenaran. Kamu setia, namun tidak bijaksana. Saudara-saudara dan seluruh rakyat yang saya cintai, negeri kita telah berhasil melewati prahara dan kita sedang berjalan menuju masa depan. Sebelumnya, perlu saya sampaikan alasan kita berkumpul dalam satu momen ini. Saya mengetahui bahwa rakyat memiliki sikap setia pada para pemimpin-pemimpin negeri ini sebelumnya. Dan kita pun selalu menunjukkan keteguhan hati dalam menempuh jalan tengah. Sekarang saya telah mewarisi tata kepemimpinan negeri ini. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa seorang pemimpin baru bisa dinilai setelah ia mempergunakan kekuasaannya. Saya bukanlah orang yang akan duduk tenang ketika negara sedang dalam kekacauan. Demikian pula, saya bukanlah orang yang lemah pada musuh negara. Lawan negara harus musnah, membela negara harus dibina. Begitulah pedoman kepemimpinan saya. Dengan pedoman ini, saya akan memimpin negara ke arah kemakmuran, aman, dan sejahtera. Pedoman itu pula yang akan dipakai dalam menetapkan persoalan Eteokles dan Polynesius, kedua putra Oedipus yang telah saling berperang dan gugur bersama dalam upaya mempertahankan kesetiaan dan pengkhianatan. Eteokles yang telah gugur bersama dengan beberapa perwira lain melawan kelompok sporadis yang menuntut kemerdekaan sendiri atas wilayahnya akan mendapatkan pengguguran dengan upacara kebesaran dan kenegaraan. Sebaliknya, Polynesius, otak dan orang yang diam-diam mendandai
dan menyalakan kobaran semangat kelompok sporadis yang tidak tahu diri itu akan dikenakan hukuman. Jenazahnya tidak boleh dimakamkan dan tidak boleh diberi upacara. Biarkan saja terkapar di tempat terbuka supaya membusuk dan tersiksa. Biarkan saja ia tidak diterima di langit dan di bumi. Inilah pendirian saya. Seorang pengkhianat tidak boleh diperlakukan sama seperti seorang pahlawan. Sebaliknya, orang yang setia pada negara harus dihargai selagi ia hidup maupun sesudah ia mati. Bagaimana? Apakah masih ada yang kurang jelas? Apakah hal itu sudah tentu tidak akan berubah? Pedomanku adalah hal yang mutlak. Tidak ada yang bisa merubahnya. Udah kayak Tuhan aja lu. Tapi Pak, bagaimana jika ada seseorang yang berusaha untuk merubah keputusan Anda? Atau ada seseorang yang berusaha untuk menguburkan jenazah Polonesius? Apakah ada hukuman tertentu? Tentu ada. Siapapun yang berusaha menentang atau berusaha menguburkannya akan dijatuhi hukuman mati. Baiklah Pak. Nah, tapi tunggu. Kenapa ini jadi seperti rapat kementerian? Kita sedang tidak rapat. Kita sedang mengumumkan hasil bersama ke publik dan disiarkan secara langsung. Yakin itu adalah keputusan bersama? Bagaimana? Tidak. Maksud saya, kita harus kawal ini bersama-sama. Yo, kita pernah di mana? Tidak pernah diobati. Kalau kematian main berbeda lagi. Kalau ini memang tidak lagi diberikan, manusia juga bisa bikin kekacauan. Tapi apa kalian tak pernah memiliki akal sampai berbuat sesuatu yang begitu fatal? Itulah. Kenapa di dunia ini ada yang beraturan supaya hidup kita tambah berantakan, supaya hidup saja tenang gak ugal-ugalan, hidup berjalan terus, hidup berjalan mulus. Jika nanti kalian akan merasa tertekan, manusia juga pernah bikin kesalahan. Yo. Perempuan dengan wajah merona. Laki-laki dengan wajah tampan. Jika kalian ingin hidup aman dan sejahtera, maka kalian harus taat pada peraturan. Peraturan. Saudara jangan salah kira. Keputusan ini dibuat untuk memajukan negeri ini, memberantas pengkhianat bangsa. Sebab pengkhianatan adalah awal dari sebuah kehancuran. Tapi yang jadi itu, kita punya hak atas nyawa seseorang. Bukti bahwa ini bukan keputusan bersama. Masih ada salah satu di antara kita yang bertanya, kenapa bisa sampai dijatuhi hukuman mati?
Apa yang besar? Apa yang membuatku harus memaafkanmu? Karena telah lancang memotong adegan. Woi, matikan kamera, matikan kamera, matikan kamera, matikan kamera, matikan kamera, matikan kamera, matikan kamera. Ini bersifat rahasia yang tidak untuk saya yang bukan rahasia atau tidak rahasia di sini. Biarkan kamera itu menyala. Ini Pak, soal seseorang yang tertangkap basah banget melakukan percobaan penguburan pada mayat Polinesis. Kebetulan, biarkan semua orang tahu akibat pembangkangan melawan perintahku, sebuah arogansi. Keo. Antigon. Izin melaporkan, Pak. Izin melaporkan, Pak. Kami mendapati Antigon melakukan percobaan untuk mengubur jenazah Polinesis. Ini pasti mujizat. Terobosan dia. Waduh. Dulu bapaknya, sekarang anaknya. Bego banget sih. Kenapa Antigon melakukan? Tutup mulutmu. Bagaimana bisa kamu berpikir bahwa Tuhan telah mengulurkan tangannya? Apakah menurutmu menjadi pantas mendapatkan bantuan dari Tuhan? Saya ingin tahu bagaimana kejadiannya dari awal sampai kalian membawa gadis ini kemari. Jelaskan. Baik, tapi ini akan panjang. Tidak apa-apa, asal tidak membosankan. Begini Pak, awalnya kami tidak tahu tak ada bekas sekop di tanah. Tanahnya keras dan kering. Namun tak ada tanda jejak si pelaku. Namun kami tahu bahwa mayat itu telah dikuburkan. Ketika pengawal yang pertama melaporkan mengenai kejadian itu, kami kaget setengah mati. Mayat itu bukan hanya telah dikuburkan, tapi cukup rapat ditimbun tanah sehingga terhindar dari derita yang harus diterima di udara terbuka. Juga tidak kelihatan ada jejak anjing yang mungkin mengais-kais dan menimbunnya dengan tanah. Kami mulai bingung. Dan saling menyalahkan. Hampir kami baku hantam karenanya. Setiap orang melihat orang lain bersalah dan membuktikan bahwa dirinya sendirilah yang bebas dari kesalahan. Namun, lebih dari itu, kami harus bertindak menurut perintah Anda
untuk menghindari tuduhan bahwa salah satu dari kamilah yang telah menguburkannya. Segera kami bersihkan mayat itu dari debu dan kekembangan. Lalu kami biarkan saja barang busuk itu terbuka. Kemudian kami pergi ke tanah yang lebih tinggi dan tersembunyi, menghindari bau busuk mayat itu dan bersepakat untuk menyelidiki siapakah kira-kira orang yang berani menentang perintah Anda. Kami juga bersepakat untuk bergiliran mengamati mayat itu dari kejauhan. Dalam waktu penyelidikan yang panjang itu, tidak terjadi apa-apa. Hampir kami putus asa. Namun, saat ia mendapatkan giliran berjaga, sesuatu terjadi. Lanjutkan. Saat saya mendapatkan giliran berjaga hingga tengah hari waktu matahari tepat di puncak bukit, tiba-tiba datang hujan debu, angin puyuh dan daunan berjatuhan. Kami pun merapatkan mata agar terhindar dari alam yang murka. Akhirnya ketika semua telah mereda, kami melihat gadis ini menangis seperti induk burung yang menangis sarangnya kosong. Ia melongo. Melihat mayat saudaranya telah terbongkar dari kuburan. Lalu ia mulai mengeluarkan kutub dan serapah. Kemudian ia timbuni lagi mayat itu dengan debu. Bahkan ia bersihkan juga dengan air suci yang ia bawa dalam sebuah biji. Ketika kami melihat itu semua, itu saja segera kami tangkap dia nampaknya hitam. Tenang saja tidak ada perlawanan, kami dudukkan kesalahannya dan dia pun mengaku juga diakuinya bahwa ibu Lala melakukan pelanggaran terdahulu. Kenapa lu? Nanya lu. Kok? Kenapa? Kamu. Saya Pak, bukan kamu brengsek. Kamu yang matamu tunduk ke bumi. Apakah kamu mengaku salah di depan kami? Tak akan kuingkari. Semua aku yang lakukan. Antigon, katakan cepat. Kenapa kamu mengakui kesalahan? Tentu saja. Semua jelas makna dan bunyinya. Dia sendiri. Iya Pak, tak ada seorang pun di lokasi kejadian kecuali Antigon. Sesuai dengan apa yang telah tertera dalam pedomanku, bahwa siapapun yang melanggar aturan akan dijatuhi hukuman mati. Antigon akan dijatuhi hukuman mati dan eksekusinya akan dilaksanakan dalam 2 hari mendatang. Aku tak peduli meskipun dia adalah ponakanku. Di mata hukum, tidak ada kata ampun bagi siapapun yang menentang aturan. Hukum harus tegak dan tidak pandang bulu. Mungkin kalian menganggap aku dungu. Tetapi bagiku, kalianlah dungu yang sesungguhnya. Kalian semua lemah dan tidak punya pendirian. Bos, banyak banget nih. Pendiriannya kuat. Pengawal, saya ini Ismail juga berada di sini. Sudah pasti ia terlibat dalam percobaan ini. Ismail, sial kali nasibmu. Pasti karena saudarimu. Rencana apa ini Tuhan? Dia udah gak terlihat cantik lagi. Dalam. Tidak! Dia tidak terlibat sama sekali. Diam, pengawal. Cepat bawa dia kemari. Siap, laksanakan.
Anton, kenapa kamu mengakui kesalahan? Sebelum aku menjawab, aku mohon kepadamu untuk tidak menghukum Ismet. Apakah kematianku belum cukup? Memang itu sudah cukup bagiku. Sekarang katakan cepat, kenapa kamu mengakui kesalahan? Karena aku bukan seorang yang munafik. Tak akan mengingkari semua aku yang lakukan. Apakah kamu sudah tahu semua perintah dan laranganku? Tentu saja. Semua jelas makna dan bunyinya. Jadi, kamu lakukan itu semua sendiri atas dasar hukum dan undang-undang yang mana? Nanti dulu. Ini hukum siapa? Manusia atau Tuhan? Bukankah upacara pemakaman adalah upacara agama? Dan dengan begitu masuk wilayah hukum Tuhan. Aku tidak pernah menganggap bahwa hukum negara, apalagi yang hanya diputuskan oleh satu orang saja, lebih tinggi dari hukum Tuhan. Betapapun juga, kamu manusia. Manusia itu fana. Peraturan surga tidaklah fana, melainkan bakal. Aku harus hadapi di hari mati nanti. Tanpa dijatuhi hukuman mati pun, aku toh akan mati juga. Jadi apa bedanya mati lebih cepat? Bahagialah bagi orang-orang yang hidupnya tak takut mati. Hidup yang kosong, menyerah tanpa daya, lebih berat menderita. Aku tak bisa diam saja melihat jenazah saudaraku tadi berupacara sebagaimana layaknya. Kamu sungguh keras kepala. Aku sudah bertemu banyak orang sepertimu. Sekali kubentur akan rapuh. Biarpun baja, ada juga kelemahannya. Muda yang galak bisa jinak dengan rumput sekota. Itulah yang dibutuhkan. Kami gali. Gadis ini mengerti bahwa ia bersalah. Kamu merasa bangga dengannya. Bila hal ini didiamkan saja, maka dia akan menjadi jadi. Apalagi yang kamu tunggu? Pendirian kita saling bertentangan. Tak ada harapan untuk diakurkan. Bagiku, tak ada alasan mati yang lebih bagus dari ini. Mati membela upacara agama untuk seorang saudara. Asal kamu tahu, sebenarnya rakyat memihak padaku. Tetapi mereka takut untuk bicara. Sembarangan. Tidak ada aku yang setuju denganmu. Mereka setuju denganku. Mereka terpaksa takut padamu. Mereka patuh. Hanya kamu yang kuku. Kamu dulu dan tak punya malu. Malu? Kenapa malu? Malu karena membela jenazah saudaraku. Eteokles juga saudaramu. Tentu saja. Tapi kenapa kamu menentangnya? Aku tidak menentangnya. Bila ia masih ada di sini, rencana dan niatku pun pasti akan didukungnya. Menurutmu, ia akan setuju pada perlakuanmu atas Polinesis? Ia saudaranya, bukan budaknya. Ia bertikai dan menyerang Eteokles. Itu tidak mempengaruhi upacara pemakaman menurut agama. Kawan dan lawan toh tidak sama. Setelah mati, menurut adat upacara tidak ada bedanya. Musuh tidak akan menjadi kawan walaupun setelah mereka mati. Kalau aku dihadapkan pada dua pilihan, maka akan kupilih persatuan dan keakuran, bukan perpecahan dan kebencian. Baiklah kalau itu pilihanmu. Namun pendirianku tak akan luntur, apalagi oleh seorang wanita gila sepertimu. Ismail, sekarang waktunya kamu mengaku kalau selama ini kamu juga terlibat dalam pelanggaran perintahku. Aku kerjakan apa yang dia kerjakan. Aku terlibat dan benar mendapat hukuman. Tidak benar. Kamu tidak mau membantuku dan aku menolak campur tanganmu. Kamu mendapat susah. Aku ingin menemanimu dalam penderitaan. Yang wafat tahu siapa yang berbuat. Kamu tidak berbuat, jadi tidak perlu terlibat. Sebagai seorang saudari, kenapa kamu tega menolakku untuk membelamu? Ikuti mati. Jangan kau asal ikut-ikutan. Ini kematian, bukan sebuah permainan. Jangan kamu mengaku apa yang tidak kamu lakukan. Aku pergi mati. Satu kematian telah cukup memadai. Apa gunanya hidup sendiri tanpa kamu? Masih ada tambatan kasihku. Reon, bagaimanapun juga, ia pamanmu. Kamu berusaha menyakiti hatiku. Kenapa? Aku hanya ingin membantumu. Kalau begitu,
menyelamatkan dirimu sendiri, Ismail. Itu sudah cukup membantuku. Itu tidak kuharapkan. Kematianmu ingin aku rasakan juga. Ingatlah pilihan kita. Kamu pilih hidup dan aku memilih mati. Waktu itu aku tidak mengungkapkan isi hatiku yang terdalam. Namun saat itu suaramu penuh kesadaran. Aku tak peduli lagi. Hukuman ini harus kita tanggung bersama. Jangan repot-repot. Kamu tidak akan mati. Tetapi aku telah menyerahkan hidupku untuk kematian. Kedua gadis ini, yang satu sudah lama gila, yang satunya mau ikut-ikutan pula. Betapapun warasnya orang di dalam penderitaan, ada juga akibatnya di dalam pikiran. Itulah dirimu sekarang. Kamu ikut-ikutan penjahat, bahkan kamu juga mengakui kesalahan. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Mati justru akan memberisikannya. Jadi, kamu akan menghukum mati tunangan putramu. Banyak wanita lain di dunia. Wanita tidak cuma dia. Tapi mereka sudah sejiwa. Kalaupun dia itu, tak akan aku izinkan putraku menikahi wanita gila seperti dia. Haemon yang malang. Beginilah rupanya sifat ayahmu. Ucapanlah itu di neraka. Kamu benar-benar berniat memisahkan mereka berdua. Bukan aku yang memisahkannya, tapi dia sendiri yang menginginkannya. Tak ada jalan lain lagi. Sudahkah pasti ia mati? Tidak ada. Ini jalan buntu. Haemon akan membantunya. Tak perlu berbohong pada diri sendiri. Kita tahu ia berpihak pada Antigon. Lihatlah di sebelah sana. Aku ikat kakinya pada beton penjaga istana ini. Karena benar, Haemon telah tertular penyakit Antigon. Saat dia dapat situasi seperti itu, dia pasti gentar dan berbaik memihakku. Akan aku tawari kedudukan dan kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada mencintai Antigon. Itulah cinta. Pedomanku sudah mutlak. Tidak ada yang bisa merubahnya. Awal. Tempatkan mereka di tempat yang sama dengan Haemon. Sebelum kematiannya menjelang, barangkali harus mengucapkan selamat tinggal kepada Haemon yang saat ini tidak peduli padanya. Ini akan menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani menentang perintahku. Beraninya seseorang di depan laut, dia pasti terguncang. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul untuk menyuarakan pembelaan terhadap Antigon. Kita bebaskan Antigon dari hukum penjara yang cacat. Selamat datang di Breaking News hari ini. Reon, Presiden mengganti politik telah memutuskan keputusan yang menggemparkan masyarakat. Sanksi berat yang diberikan kepada Antigon memicu gelombang protes di seluruh dunia. Situasi semakin memanas dan ketegangan kian meningkat. Masyarakat menunggu dengan cemas bagaimana pemerintah akan menangani krisis ini. Akankah ada jalan damai yang bisa ditempuh? Bagaimana nasib Antigon selanjutnya? Antigon akan dijatuhi hukuman mati dan eksekusinya akan dilaksanakan dalam 2 hari mendatang. Saya mengundang Anda semua kemari untuk mendapatkan penerangan atas tindakan yang telah Anda dan Anda sekarang perbuat. Apa
Apa tujuan Anda semua? Untuk apa semua ini dilakukan? Keresahan atas apa yang terjadi pada saat ini telah membuat sadar dan mendorong kami untuk mengupayakan suatu perubahan. Terlebih dari itu, kami merasa bahwa keputusan yang Anda tetapkan telah membuat suasana menjadi keruh. Maka dari itu, sekarang kami berada di hadapan Anda, berbicara dengan apa adanya sebagai manusia. Di mana letak salahnya? Ini hukum. Hukum sudah pasti mutlak. Tak ada yang salah dari hukum yang telah saya tetapkan. Menurut Anda, apa yang Anda lakukan adalah kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Mungkin hanya kebenaran menurut Anda. Kami telah melakukan survei dan menganalisis mengenai keputusan Anda untuk tidak menguburkan Polinesis secara layak. Masalah kematian dan apa yang akan terjadi di alam sana itu sudah bukan urusan manusia, melainkan urusan Tuhan. Manusia tidak berhak menentukan nasib seseorang yang sudah mati. Sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan keputusan yang Anda tetapkan. Di luar sana, banyak masyarakat yang menyerukan kebenaran apa yang dilakukan Antigone. Mereka turun ke jalan. Kami juga melihat kemungkinan gelombang gerakan demonstrasi yang sangat tinggi. Maka dengan ini, untuk kepentingan bersama, kami mohon untuk mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Itu akan membuat kita semua menjadi sosok yang bijaksana. Kami sepakat bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu hal yang biasa. Namun, semua orang akan menghormati seseorang yang mengakui kesalahan dan mencoba memperbaikinya. Kalian semua berbicara tanpa dasar dan tanpa sadar. Saya yakin kalian melakukan semua ini demi uang. Dalam situasi genting seperti ini, kami tidak memikirkan uang. Untuk apa uang dan kekuasaan jika kita berada dalam kecacatan? Kami berbicara di sini atas rasa kemanusiaan kami sebagai manusia. Tidak seharusnya hukum membunuh tindakan mulia. Kenapa hukum membunuh seseorang yang sudah mati dan tak berdaya? Tak ada hal lain yang kami harapkan selain kebijaksanaan dan keselamatan bangsa. Ingatlah bahwa kelebihan utama manusia adalah akal sehat dan pikiran bengkok adalah kekurangan yang utama. Pikiran bengkok dan akal tidak sehat itulah yang sedang melanda Anda. Jual! Secara tidak langsung, Anda telah membuat keputusan yang tidak berdasar. Janganlah angkuh. Bukalah diri Anda pada rakyat. Anda ini bukanlah siapa-siapa tanpa rakyat. Jika Anda tetap begini, kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi.
telah mempersiapkan kasur dan kursi empuk dan nyaman untuk ditempati dan dilanjutkan semaumu. Di luar kawan akan mendapati udara panas, sesak, serta mematikan. Kawannya akan sibuk mengurusi dan berebut air untuk minum dan melepas dahaga. Biarkan dia berjalan sendiri ke kuburannya. Ia tidak akan berjalan sendiri. Bersama-sama kita akan menuju ke pemakaman yang sekaligus menjadi kamar pengantin. Usahamu akan sia-sia, anakku. Tetaplah di sini, Aemon. Ini perintah. Di luar tidak ada apa-apa. Di luar ada keadilan dan kebijaksanaan yang lebih masuk akal daripada keadilan dan kebijaksanaan yang ayah putuskan secara sepihak. Aku berpihak kepada kemanusiaan dan akal sehat. Jangan mengajariku soal kemanusiaan dan akal sehat bocah insan. Kamu pikir ayah tak punya akal sehat? Akal sehat mana yang memutuskan menghukum tindakan-tindakan yang mulia? Akal sehat tentu akan memutuskan memberi penghargaan pada seseorang yang dengan sangat rela dan penuh penghormatan menguburkan jenazah saudaranya sendiri dengan layak. Bukan sebaliknya. Pembangkangan. Kau telah tertular penyakit Antigon. Ini bukan hanya soal Antigon. Aku tidak akan mendengarkan pendapat orang-orang, termasuk perkataanmu. Meski kau anakku, jika itu tidak mendukungku. Bukankah kau adalah seorang presiden dan penguasa? Negara tidak berarti seorang presiden. Berhenti. Biarkan Antigon bicara untuk terakhir kalinya. Dan kau anakku Aemon, berhentilah menyakiti diri sendiri. Ini adalah sakit seluruh rakyat di bawah kepemimpinanmu. Itu salah mereka. Biarkan mereka yang menanggungnya. Harus aku yang menanggung sebagai bagian dari rakyat. Tetaplah di sana, Aemon. Cukup lihatlah aku dengan denyut hidup yang masih kuat di dalam jantungku. Aku melangkah menuju akhir perjalananku sambil kulihat untuk terakhir kalinya cahaya sang surya yang belum kawin dan masih darah. Belum pernah ku dengar mantra perkawinan dinyanyikan. Kini malaikat naik bahtera menjemputku bagai mempelai laki-laki. Ia bimbing tanganku ke seberang sana. Kau tidak akan pergi sendiri, Antigon. Hidup belum puas aku jalani. Setidak-tidaknya di akhirat sana, aku akan disambut gembira oleh orang tua dan saudaraku. Ketika mereka wafat, akulah yang mensucikan jasad mereka. Tetapi sekarang,
karena aku sucikan jasad Polinesis. Beginilah jadinya. Sebab menurut Freon, aku membangkang. Maka hilanglah kesempatanku untuk beranak dan bersuami. Antigone! Antigone! Menangislah anakku, menangislah. Itu hanya perasaan sementara yang akan hilang dan sembuh. Sehabis menangis, usaplah matamu dan berdirilah lebih tegak. Banyak yang harus kita kerjakan. Apakah kematian tidak bisa dihindari? Kenapa maut selalu memburuku? Meskipun bukan aku yang mati, inilah kematian yang sejati. Kenapa mau tidak berkutu juga? Kenapa? Semua ini kesalahanku.
membunuh seluruh keluarga aku sendiri. Aku melakukan dosa besar, menentang alam, menentang kuasa Tuhan. Sekarang aku tak berdaya. Aku ingin mati! 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 Bagaimana mungkin aku bisa melakukan dosa sebesar ini? Kekerasan hati ini telah membawa keluarga aku pada kematian. Karena tindakanku, kamu pergi. Kematian merebut dirimu yang masih belia. Semua ini kesalahanku. Semua ini kesalahanku. Semua ini kesalahanku. Semua ini kesalahanku. Kesalahanku. Dan kini Tuhan telah mengubah takdirku. Tuhan mengutukku dan membalas perbuatanku. Maut! 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 Apakah kamu hanya meruntuk dari belakang? Kini aku mengundangmu dari muka. Ambillah aku! Kenapa aku tidak bisa mati? Jika Tuhan tidak membiarkan aku mati, aku tak sanggup. Aku tidak bisa hidup. Aku belum mati bagimu. Sebab dalam kehidupan ini jiwaku telah mati.
Terima kasih. Guru besar 2 Anida Nur Hikmah. Guru besar 3 Firman Fatur. Petugas keamanan 1 Muhammad Izzani. Petugas keamanan 2 Ahmad Fakih.
bangkit.